Siapa yang tidak kenal Museum Sejarah Jakarta atau lazim disebut Museum Fathahillah? Gedung yang sangat indah yang sudah berumur sekitar 300 tahun ini berdiri kokoh di tengah kota Jakarta. Dan mungkin tidak semua juga tahu bahwa di balik keindahan gedung tersebut tersimpan berbagai kisah yang sangat mengerikan. Karena gedung yang dibangun pada zaman Gubernur Jenderal Jan Pieter Soenkun itu atau biasa disebut Mur Jangkung, terjadi berbagai kekejaman yang sangat luar biasa. Bahkan di salah satu ruangan di bagian bawah itu ada ruangan khusus yang menyimpan alat-alat penyiksaan. Gedung Museum Jakarta ini terletak di daerah kota di Jakarta Barat. Untuk mengenal lebih jauh lagi, mari kita ikuti kisah Museum Fathahillah ini. Tapi sebelum mulai, silahkan klik tombol subscribe agar kita dapat terus mengikuti kisah-kisah yang lebih menarik dari kisah ini. Sebenarnya Balai Kota Batavia sudah eksis sejak tahun 1620 ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Tapi gedung tersebut hanya bertahan sekitar 6 tahun karena tidak kuat menahan gempuran pasukan Sultan Agung dari Mataram. Pada tahun 1627, Gubernur Jenderal yang baru Jan Pieter Soenkun memerintahkan membangun kembali balai kota atau disebut Stadhuis dengan bangunan yang lebih kokoh, lebih megah, dan lebih besar. Segi arsitektural gedung itu sangat indah karena pembangunan gedung tersebut memang mengikuti gedung-gedung di Eropa, khususnya di negeri Belanda. Jadi tidak heran ketika kita naik ke lantai 2, tersimpan perabot-perabot dari kayu jati yang berkelas dan didesain sangat luar biasa menyesuaikan desain arsitektur gedung tersebut. Pintu-pintu gedung pun dibuat sangat kokoh dengan kayu jati yang sangat tebal. Bisa kita bayangkan berapa biaya yang digunakan untuk membangun gedung tersebut. Gedung tersebut mengakomodir kebutuhan pemerintahan kota, yang di dalamnya terdapat Dewan Kota Praja dan Dewan Peradilan. Kemudian ada juga penjara di bawahnya, ada pengadilan, maka tidak heran sering terjadi pelaksanaan hukuman gantung di depan halaman Stadhuis atau gedung balai kota tersebut. Jika kita melihat ke atas gedung itu terdapat sebuah lonceng yang cukup besar. Sebetulnya lonceng itu adalah lonceng kematian. Karena lonceng itu akan berbunyi setiap ada orang yang akan dihukum gantung. Konon ceritanya lonceng tersebut bisa terdengar sangat jauh hingga ke daerah Pancoran. Bisa kita bayangkan karena kondisi saat itu tentunya belum ada gedung bertingkat sehingga tidak ada hambatan untuk mendengarkan suara yang cukup jauh. Bagian yang mengerikan dari gedung itu adalah penjaranya. Karena penjara di dalam gedung itu tidak seperti penjara sewajarnya yang berlangit-langit tinggi atau berlantai kering. Tapi lantai penjara itu adalah lantai yang tidak disemen dan berlangit-langit sangat rendah, sehingga kita bisa membayangkan tahanan yang ada di dalamnya itu dalam posisi membungkuk sambil terendam air yang memang dibuat saluran dari laut sehingga air laut menggenangi penjara tersebut. Menurut cerita, tahanan di situ sangat menderita karena banyaknya lintah, tikus, kecoa. Bahkan menurut cerita, beberapa tahanan pun memakan daging binatang-binatang yang ada karena kekurangan makanan. Tidak jauh dari penjara terdapat sebuah sumur tua yang di atasnya ada rangka besi yang digembok. Konon, sumur itu juga salah satu tempat penyiksaan yang dilakukan dengan cara membenamkan pesakitan sebatas leher, kemudian dari atas ditiup angin melalui kipas yang dilakukan sehari semalam. Bisa kita bayangkan betapa dinginnya.
Dan ketika siang, air di dalam sumur itu disedot hingga kering dan disalurkan melalui pipa asap panas, sehingga di dalam itu mereka seperti di dalam oven. Betapa kejam penyiksaannya. Selain itu ada juga hukuman yang dikenal dengan istilah kuda kayu. Kuda yang dibuat dari kayu, kemudian teksturnya menyerupai kulit durian, ditunggangi oleh pesakitan juga. Kedua kakinya digantungkan beban dari besi yang cukup berat. Mereka dijemur seharian. Biasanya mereka melakukan itu untuk orang yang sedang diinterogasi agar mengaku karena kesakitan. Tidak hanya itu, mereka punya ruangan khusus untuk menyimpan peralatan yang sangat sadis, seperti pencungkil mata dan pencabut kuku salah satu contohnya. Memang mengerikan kalau kita ceritakan di sini. Tapi itu adalah fakta yang pernah terjadi pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tidak saja kekejaman yang terjadi pada perorangan, tetapi terjadi juga kekejaman massal. Seperti pada tahun 1740, terjadi pemberontakan 500 etnis Cina. Semua ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Hanya 2 hari, Gubernur Jenderal pada saat itu, Falkenhayn, memerintahkan untuk membantai 500 orang itu sekaligus. Bahkan pasien di rumah sakit juga ikut dihabisi nyawanya. Pada saat itu total sekitar 10.000 etnis Cina dibantai habis oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembantaian itu terjadi di tempat yang kini disebut dengan Kali Angke. Sebutan Kali Angke itu juga diambil dari peristiwa itu. Ang berarti merah atau darah. Ke berarti aliran dan bangkai. Jadi Kali Angke itu adalah kali yang penuh dengan darah dan bangkai manusia. Luar biasa kekejaman pemerintah kolonial pada saat itu. Orang-orang yang menghuni penjara di situ bukan hanya kriminal semata, tapi ada juga beberapa tokoh dan orang-orang kaum bangsawan yang kini disebut sebagai pahlawan nasional. Sebut saja Pangeran Diponegoro. Beliau sempat merasakan dinginnya penjara Museum Fathahillah sebelum dibuang ke Makassar. Kemudian Cut Nyadin juga pernah merasakan sebelum dibuang ke Sumedang. Namun untung Surapati sempat lari karena kekasihnya yang bernama Susana adalah anak salah satu pejabat Belanda, sehingga bisa membantu meloloskan Untung Surapati keluar dari penjara yang mengerikan tersebut. Kini semua cerita itu tinggal kenangan. Meskipun bukan kenangan yang manis, tetapi kita harus tetap menghargai sejarah. Karena bagaimanapun juga, hidup kita ini bagian dari sejarah. Jangan pernah meninggalkan sejarah, karena melindungi masa lalu, menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian, sampai ketemu di cerita yang lain.